Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Wanipin dalam channel YouTube dan TikTok Cilote Wanipin. Hari ini Bapak Ibu, saya sedang berada di daerah Kurau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Dan hari ini saya bersama dengan seorang tokoh muda Nanggalo. Nama beliau adalah Yuldi Effendi. Kebetulan di belakangnya ada foto, ya. Beliau ada di samping saya. Selamat siang, Pak Yuldi. Selamat siang. Beliau ini adalah Ketua Forum Anak Nagari Nanggalo, di mana kiprah beliau selama ini yang pernah saya dengar, beliau baru 2 tahun ini berada di Kota Padang dan selebih waktunya berada di luar Padang. Bahkan juga beliau sampai ke luar negeri. Betul Pak Yuldi ya? Karena dasar beliau ini pendidikannya seorang pelayar. Dan kita akan bertanya kepada beliau ini, apa yang menjadi dasar atau visi misinya seorang Yuldi Effendi Koto menjadi seorang calon anggota DPRD Kota Padang, khususnya di Dapil 6 Nanggalo, Padang Utara, Padang Barat dari Partai Umat. Kita akan dengarkan langsung dari mulut beliau apa yang menjadi dasarnya. Apakah hanya sekedar tampil-tampil saja, ataupun hanya mungkin sebatas ikut-ikutan, dan tentunya kita akan dengar dari beliau apa yang membuat beliau ini terpanggil hatinya maju sebagai seorang calon legislator 2024. Silakan Pak Yuldi Effendi. Ya, terima kasih ya Pak Ipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini baru 2 tahun yang menetap di Kota Padang, Kota Padang ini, ya. Pak Ipin. Jadi tahun 2000, pasnya tahun 2021. Jadi di tahun 2021 itu saya pulang di bulan 10 dalam rangka Mubes alumni SMP Muhammadiyah. Oh, jadi Pak Yuldi alumni SMP Muhammadiyah. Ya. Oh iya. Angkatan berapa? Angkatan 90. 90. Iya. Jadi saya ketua semua lintas. Oh, ketua umum Semua lintas angkatan SMP Muhammadiyah adalah Pak Yuldi. Ya. Wah, hebat Pak Yuldi ini. Jadi alhamdulillah acara yang kita adakan itu sukses, dan kita bisa mengumpulkan, mengajak semua alumni untuk bergabung dalam acara itu. Dengan berjalannya waktu, Wanipin, saya diminta pula oleh rekan-rekan saya yang ada, senior saya dan juga junior saya, untuk maju sebagai seorang wakil rakyat di 2004 nanti. 2024 nanti. 2 bulan setelah itu saya melihat dan saya mendapat informasi di Nagari Nanggalo ini, Nagari Ambo sendiri, ya. Tempat kelahiran Ambo sendiri, Wanipin. Ya. Berbagai macam masalah. Walau mungkin masalah perekonomian, pendidikan, itu saya merasa terpanggil untuk membenahi nagari yang tempat kelahiran saya ini. Jadi dengan setelah berdirinya Forum Anak Nagari ini, semakin hari semakin banyak yang meminta itu majulah ketua sebagai calon wakil rakyat ya. Calon wakil rakyat di 2004. Di 2024. 2023 pasnya di bulan Maret tanggal 12 malamnya saya berpikir, karena dari 2023 itu di bulan Maret tanggal 10 itu ada sekitar 64 orang hari itu menjumpai saya, yaitu nenek mama Nagari, Bundo Kandung, termasuk anak Nagari Nanggalo ya. Menjumpai saya meminta untuk maju. Dengan harapan beliau itu dapat membantu nagari kita ini, khususnya membantu anak-anak kemenakan-kemenakan yang tidak mampu. Iya. Itu Pak. Jadi tanggal 12 itu malam saya berpikir lagi, besok paginya saya putuskan untuk maju. Dan ini saya serahkan kepada nenek mama lagi. Iya. Oke, saya siap maju. Iya. Saya siap maju. Artinya menyatakan maju, apakah partainya sudah ada? Belum ya. Belum. Jadi saat maju itu ketika nenek mama kemudian anak nagari datang,
Pak Yul sudah putuskan saya siap maju, tapi partai belum ada. Belum ada. Ini kenapa Pak Yul bisa sampai ke Partai Umat ini nih? Nah, Ya, saya menyerahkan kepada nenek mama yang meminta tadi itu, oke mak, saya siap maju, carikan saya partai. 2 jam setelah itu, mama ini nelpon saya. Ada 5 partai yang meminta. 5 partai. Saya berpikir cuma dengan waktu 3 jam. 3 jam saya pilih partai yang sesuai dengan inspirasi, visi dan misi dari masyarakat. Dan nurani ya. Nurani. Ya. Nah, gitu. Jadi yang saya pilih itu Partai Umat. Nah, karena moto dari Partai Umat itu sesuai dengan keinginan dari negari ini. Tagline dari Partai Umat itu lawan kezaliman, Tegakkan keadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi artinya tagline-nya itu sesuai dengan kondisi kekinian kelihatannya. Ya. Artinya ini panggilan jiwa, Panggilan jiwa. seorang Yuldi Effendi Koto, Ya. bagaimana Nanggalo ini lebih bisa berkembang dan juga anak-anak yang tidak mampu bisa kita bantu. Ya, Gitu. ya. Gitu ya Pak Yul ya. Ya, begitu, Pak. Kalau seandainya, Pak Yuldi Effendi Koto ini dari Dapil 6, daerahnya adalah Nanggalo, Padang Utara, Padang Barat, dari Partai Umat terpilih sebagai seorang anggota dewan. Apakah Pak Yul sudah menyiapkan program-program unggulan? Ya. Salah satu aja bilang, nggak usah banyak-banyak nanti dicontek orang. Iya, Satu aja iya. cukup. Apa programnya? Ini Pak Ya. Wan Nivin, saya cerita kembali mundur sedikit. Ya. Sebelum saya pindah ke Padang ini dari Medan, saya kebetulan karyawan salah satu perusahaan semen merah putih. Semen merah putih. Di Medan. Iya, iya. Saya di sana sebagai general officer. Kalau sebagai seorang general officer berarti uangnya banyak, hidupnya enak di sana. Kenapa kok pilih pindah ke Padang? Ya. Sementara ini jadi dewan ini 2024 ini Pak. Ya. Pak Yul. Ya. 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 Silakan Pak Yul. Jadi karena batin saya ini merasa terpanggil, karena saya mendapat informasi dan melihat sendiri kenyataan yang saya lihat dari kampung halaman saya ini, sedih saya dengan kemajuan yang tertinggal, sangat tertinggal. Contohnya jalan dari Simpang Kandi sampai ke Kampung Koto itu dari zaman dahulunya sampai sekarang itu tidak ada perubahan. Iya. Itu salah satunya. Masih seperti Nantaralah ya. Seperti Nantaralah. Dan yang kedua, jalan yang di Surogadang. Iya. Itu dari Surogadang itu sampai ke Gurun Laweh itu seperti itu juga. Iya, ya. Jalannya jelek, berlubang, kecil lagi. Kecil lagi. Jadi tidak ada perkembangan. Di sini anak negara itu ada beberapa yang duduk. Iya. Jadi saya merasa sedih. Kenapa kok nggak ada perhatian dari abang-abang kita ini? Iya. Gitu. Jadi kalau saya melihat, saya petakan dan saya mappingkan anggota dewan yang hari ini duduk di Kota Padang, khususnya anak negari Nanggalo cukup banyak. Cukup banyak. Cuma saya sendiri juga sampai hari ini tidak melihat sepak terjang mereka yang bersentuh langsung dengan masyarakat. Ya. Saya berharap nantinya kalau Pak Yuldi Effendi Koto duduk, jangan seperti yang biasa-biasanya. Artinya betul-betul lah amanah rakyat ini jalankan. Jangan ketika sudah duduk, sudah menjadi wakil rakyat, lupa sama rakyat. Ini yang saya khawatirkan ini. Iya. Insya Allah Pak Ipin, karena saya berangkat dari hati nurani dan saya diminta oleh negari, insya Allah saya amanah. Karena tujuan saya dari Medan itu memang ingin membantu anak kemanakan yang ada di negari. Iya. Jadi perlu juga saya sampaikan, Pak Wanipin, motivasi saya maju ini memang bulat untuk negari. Iya, iya. Ya, karena saya sebagai ketua anak negari merasa sedih saya melihat adik-adik saya, kemanakan saya, keluarga saya yang ada di negari Nanggalo ini prihatin. Jadi berangkat dari keprihatinan ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu bincang-bincang kita dengan Pak Yul Effendi Koto yang akrab dipanggil Yuldi. Jadi intinya Bapak Ibu, kita nanti akan mudah-mudahan ya, kita ini berharap seorang Yuldi Effendi Koto dijabah doanya oleh Allah dan terpilih sebagai seorang anggota DPRD Kota Padang yang amanah di 2004 nanti. Intinya adalah
mungkin pesan saya dari Cilote Wanipin kepada calon-calon yang hari ini, jangan hanya sekedar janji saja, tapi harus buktikan janji itu. Karena yang dibutuhkan rakyat adalah itu. Ya, itu yang dibutuhkan, tepati janjinya. Rakyat ini tidak butuh uang, tapi dia butuh perhatian daripada anggota DPRD Kota Padang. Nah, itu pesan-pesan saya kepada calon-calon anggota DPRD Kota Padang yang bertarung di Pileg 2004 ini. Dan Pak Yul Hadikoto dalam 45 orang caleg ini masuklah namanya satu. Kan itu misalnya. Ya Pak Yuli. Ya. Mungkin itu saja bincang-bincang singkat kita dengan beliau. Tagline-nya Partai Umat apa Pak Yuli? Partai Umat. Partai Umat. Ya. Lawan kezaliman. Lawan kezaliman. Tegakkan keadilan. Allah.